Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafie Alfani, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Madura, dari kelas EST. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko. Yang pertama itu pengertian atau definisinya. Identifikasi risiko adalah tahap awal yang sangat kritis dalam manajemen risiko, di mana ia bertujuan untuk menemukan, mengenal, dan mendeskripsikan risiko yang dapat mempermudah ataupun mempersulit dalam menentukan dalam mencapai tujuan. Menemukan artinya di sini kita dapat dalam suatu usaha itu dapat ditemukan bagaimana kita itu dapat ditemukannya suatu risiko, apa risiko yang ada di dalamnya. Mengenal yaitu mengetahui risiko tersebut seperti apa, misalnya risiko berupa kebakaran atau kejadian alam, dan mendeskripsikannya itu menggambarkan suatu besaran risiko yang dapat terjadi tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip risiko. Yang pertama itu sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Tentunya dalam mengidentifikasi risiko harus sistematis, yaitu sesuai dengan sistem yang ada, dan terstruktur, harus tertata dengan rapi, dan pastinya tepat waktu, yaitu dapat memperkirakan waktunya dengan tepat. Itu. Yang kedua yaitu komprehensif, yakni harus mencakup semua jenis risiko, yaitu dapat mengenali semua jenis risiko atau kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Yang ketiga yaitu indusif, melibatkan pemangku kepentingan dan pemilik risiko. Ini merupakan hal yang penting, karena tentunya dengan kita melibatkan pemangku kepentingan dan pemilik risiko, kita dapat mengetahui risiko tersebut secara mendalam dengan adanya keputusan dari pemangku kepentingan dan juga pemilik risiko tersebut. Yang keempat yaitu berdasarkan informasi yang tersedia. Tentunya dalam mengidentifikasi risiko harus berdasarkan pada informasi yang tersedia pada saat itu juga, karena dimana informasi tersebut harus akurat gitu, sehingga tidak salah. Yang selanjutnya yaitu dinamis dan berkelanjutan, dimana tentunya harus dinamis, yaitu harus lebih kritis dan berkelanjutan, dimana dalam mengenali risiko tersebut harus berpikir secara tidak hanya berpikir pada waktu itu juga, tetapi juga harus berpikir ke depannya itu seperti apa. Selanjutnya itu teknik-teknik identifikasi risiko itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu grup BC, di mana dalam grup BC tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama itu brainstorming, yaitu diskusi bebas antar tim, di mana setelah risiko tersebut ditemukan itu dilakukan diskusi bebas antar tim di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut dalam menemukan solusinya itu. Yang selanjutnya yaitu teknik DLP, yaitu mengumpulkan pendapat para ahli, di mana saat risiko tersebut sudah ditemukan, maka pendapat para ahli itu dibutuhkan dalam memberikan suatu solusi atau dalam mengenali risiko tersebut. Untuk tahapan untuk teknik berikutnya yaitu wawancara, di mana dalam wawancara tersebut terdapat tanya jawab yang terstruktur pada suatu individu yang tepat atau yang memang
dibutuhkan. Untuk tekniknya itu analisis strategi, di mana dalam analisis strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis SWOT, mengidentifikasi risiko yang muncul, yaitu risiko tersebut dimana kita mengidentifikasi risiko yang pernah muncul dan kita mencocokkannya dengan kemungkinan risiko yang bisa terjadi pada suatu perusahaan tersebut. Yang berikutnya itu analisis PESTEL, di mana kita mengidentifikasi risiko dari beberapa faktor seperti politik, ekonomi, sosial, dan berbagai macam lainnya. Untuk berikutnya yaitu berbasis data dan riwayat, di mana di sini dibagi dua, yaitu daftar checklist. Di mana daftar checklist ini yaitu memberikan suatu kertas atau suatu kuesioner kepada para pekerja, di mana nanti itu akan didata di seluruhnya. Yang kedua itu audit internal, di mana kita hampir seperti wawancara, namun di sini lebih mendalam. Teknik yang selanjutnya, yang terakhir yaitu analisis proses dan skenario, di mana di sini dibagi menjadi tiga, yaitu FMEA, yaitu menganalisis setiap langkah dalam proses untuk melihat di mana kemungkinan kegagalan terjadi, di mana di sini itu menganalisis setiap langkah dalam suatu proses dalam perusahaan untuk melihat kemungkinan kegagalan yang terjadi dalam suatu proses tersebut, seperti itu. Yang kedua itu analisis risiko, di mana kita yaitu membayangkan berbagai risiko yang akan, di mana nanti itu kita membayangkan seperti apa kemungkinan risiko yang bisa terjadi di masa depan, seperti itu. Yang terakhir itu RCA, yaitu mencarikan penyebab dari suatu masalah untuk mengidentifikasi risiko serupa, di mana risiko di masa lalu itu kita itu mencarikan penyebabnya sehingga kita dapat mengidentifikasi risiko yang kemungkinan risiko serupa yang kemudian dapat terjadi, seperti itu. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.